Di sini saya akan membahas strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Kota Madinah untuk mata pelajaran SKI kelas 7 semester ganjil. Pembahasan yang pertama yaitu langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan pembahasan yang kedua yaitu langkah-langkah Nabi Muhammad SAW membangun perekonomian masyarakat di Madinah. Langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Langkah pertama yaitu pembangunan masjid sebagai pusat dakwah. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad setibanya di Madinah adalah membangun masjid. Masjid yang pertama dibangun adalah Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail. Pada awalnya, pembangunan Masjid Nabawi hanya seluas 70 x 60 hasta atau sekitar 31,5 x 27 meter, dengan tinggi tembok 2,5 meter. Lama pembangunan masjid berlangsung selama 12 hari. Setelah jamaah bertambah banyak, maka Masjid Nabawi diperluas menjadi 45 x 45 meter dengan penambahan ketinggian 3 meter. Masjid Nabawi memiliki multifungsi antara sebagai tempat melaksanakan ibadah sholat. Selain itu, fungsi masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, pendidikan dan pengajaran keagamaan, tempat pengadilan berbagai perkara yang muncul di masyarakat, musyawarah dan lain sebagainya. Langkah yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum muslimin. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah adalah mempersatukan dalam ikatan persaudaraan kaum muslimin yang berasal dari Makkah atau yang dikenal dengan sahabat muhajirin dengan kaum yang asli penduduk Madinah atau yang disebut sebagai sahabat Ansor. Dengan persaudaraan tersebut, Nabi SAW telah menciptakan suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan iman atau agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah. Langkah terakhir yaitu perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Sesudah Nabi menetap di Madinah, Rasulullah mulai mengatur hubungan antara individu di Madinah. Berkaitan dengan tujuan itu, menulis sebuah peraturan yang dikenal dengan sebutan Syafifah atau kitab, dikenal sekarang dengan sebutan piagam. Sebelum piagam tersebut ditulis, Nabi mengajak musyawarah sahabat Ansar, Muhajirin dan masyarakat Yahudi untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Piagam Madinah yang dideklarasikan Nabi SAW itu memuat 47 pasal, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, kesetaraan di muka hukum, perdamaian, dan pertahanan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat Madinah. Yang pertama yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Persaudaraan berlandaskan iman, bukan persaudaraan berlandaskan darah, sehingga kaum ansor dapat menjamin dan membantu saudaranya kaum muhajirin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Mereka dikenal dengan Ahlul Suffah, yaitu orang-orang miskin atau sedang menuntut ilmu dan tinggal di halaman masjid. Yang ketiga yaitu bekerja sama dengan kaum Ansor menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum muhajirin. Yang keempat yaitu Nabi SAW menganjurkan bagi kaum muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai pedagang. Anjuran ini sesuai dengan profesi kaum muhajirin ketika mereka tinggal di Mekah. Yang kelima yaitu bagi kaum muhajirin yang tidak mempunyai modal, Nabi Muhammad menganjurkan mereka bekerja sebagai petani, karena Madinah dikenal dengan tanah subur dan memiliki hasil pertanian yang bagus, terutama buah kurma. Yang keenam, setelah menerima perintah zakat,
pembinaan perekonomian umat Islam lebih mendapat perhatian. Nabi Muhammad SAW mengefektifkan zakat dan memperkuat jalinan antara pemberi zakat dan penerima zakat. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mengupayakan pembangunan pasar di Madinah. Selama tinggal di Madinah, Nabi Muhammad menjalankan pembangunan pada semua aspek, tidak hanya berkaitan dengan akhlak dan ibadah, namun juga ekonomi. Pasar Madinah merupakan saksi sejarah upaya Rasulullah membangun ekonomi umat Islam.